Jadi pada waktu rasul-rasul itu menyatakan hal-hal begitu, tanda-tanda menyembuhkan yang sakit dan sebagainya, dia memberitakan firman, mereka memberitakan Injil gitu loh. Kabar baik itu. Jadi kemarin kita sudah bahas ya sepanjang minggu-minggu lalu gitu ya, hampir 1 bulanan lebih, bahwa pada waktu itu Petrus dan Yohanes itu menyembuhkan orang yang lumpuh itu, dia berkhotbah. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seringkali saya heran orang datang gitu kan sembuh misalnya seperti itu. Mereka pula nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Apakah itu penuh dengan Roh Kudus dan sebagainya? Hati-hati, fenomena gejala bisa ditiru oleh iblis. Kuasa si jahat pun bisa melakukan fenomena, bisa kok. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Untuk kesekian kalinya kita ngopi di rumah saja. Dan pada malam hari ini kita kembali berada di rumah saja untuk kita boleh renungkan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita boleh disegarkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Iman kita boleh kembali dikuatkan. Biarlah pada malam hari ini kita semua boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelum saya mulai, seperti biasa, saya seruput kopi saya dulu. Dan kesempatan malam hari ini saya membuat cappuccino ya. Ini, foamnya ini sangat rich banget gitu ya. Jadi kayaknya soft banget, lembut, enak gitu. Saya suka cappuccino tuh gitu ya. Suka cappuccino tuh gitu ya. Jadi ada foam seperti ininya gitu ya kan. Ini mantep ini kalau diseruput gitu ya. Saya suka foamnya ya. Jadi susunya itu lembut banget gitu ya. Nggak kalah sama yang di cafe gitu ya. Oke. Mantap ya. Nah, kita melanjutkan kembali beberapa kisah di dalam kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan kisah para rasul ketika itu, pada waktu itu Yohanes dan Rasul Petrus gitu ya. Disidang di hadapan tua-tua, imam-imam kepala gitu ya. Pada waktu mereka menyembuhkan orang yang lumpuh di Serambi Salomo gitu ya. Dan kita melanjutkan kembali kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-23 gitu ya. Ayat ke-23 sampai ke-31 saya akan bacakan buat setiap kita ya. Ini mengenai doa jemaat gitu ya. Dan sebelum mulai saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kembali kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mohon belas kasihan daripada Tuhan agar kami semakin hari mengenal Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami. Pakai hamba-Mu ini, ucap bibir hamba-Mu ini, sucikan, kuduskan, layakkan di hadapan Tuhan. Sehingga biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, biarlah hanya perkataan firman Tuhan yang bersifat kekal, yang akan menggembalakan setiap domba-domba-Mu yang ada di luar sana. Hamba berdoa, kiranya Tuhan tuntun lewat tongkat kebenaran-Mu, agar kami boleh digembalakan oleh firman-Mu yang hidup itu. Terpujilah Engkau, dengar doa hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai ke 31. Demikianlah firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskannya, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia.
raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semua oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ini menarik ya. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa pada waktu itu mereka disidang, mereka dicari-cari kesalahannya, mereka hendak ditangkap, mereka hendak dibungkam gitu ya, supaya mereka tidak menyiarkan lagi mengenai berita Yesus Kristus yang bangkit. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka mencoba, para tua-tua ini, imam-imam kepala di dalam sidangnya itu, dia mencoba untuk menghentikan laju daripada rasul-rasul ya, khususnya Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Jadi pada waktu itu mereka pulang, ceritanya dia menceritakan semua. Mereka semua rekan-rekan sekerja Allah gitu, orang-orang percaya gitu, berdoa, meminta, memohon kepada Allah gitu ya. Nah, ini yang diminta tuh apa gitu ya. Ini luar biasa ya, kita tadi sudah baca bahwa yang diminta oleh mereka adalah keberanian memberitakan firman ya. Jadi luar biasa ya, tidak meminta yang neko-neko ini, pergumulan para hamba Tuhan nih. Pergumulan para pengikut Tuhan, para rasul-rasul yang memiliki kerinduan yang begitu besar sebagai panggilannya, yaitu menjadi bagian daripada Allah Tuhan, yaitu mewakili Allah di dalam kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kepada umat pilihan ya. Sama seperti peranan nabi, sekarang peranan rasul di dalam perjanjian baru. Mereka minta keberanian ya. Mereka minta keberanian. Nah, makanya ketika itu waktu kita bahas tadi ya, manusia mencoba tidak menghambat atau menghentikan pekerjaan Tuhan gitu. Itu aneh juga. Manusia yang terbatas mencoba melawan Tuhan gitu ya. Melawan Tuhan. Jadi ini sesuatu yang konyol sebenarnya, yang tidak mungkin pernah bisa manusia bisa melawan Allah dan menang lagi gitu. Itu udah ngaco gitu kan. Kalau manusia ini sebagai yang diciptakan terbatas, nggak mungkin kita melawan Tuhan yang tak terbatas ya, yang pencipta kita. Kita ini terbatas ya kan. Waktu kita terbatas, lalu kita melawan yang tak terbatas, itu hal yang aneh gitu ya. Ini hal yang sia-sia gitu kan. Sama gimana ya, kita ini kayak coba melawan, menantang sesuatu yang nggak bisa kita lawan, kan konyol ya. Sesuatu yang tidak mungkin kita menang dan kita lawan gitu kan. Terus kita mau lawan gitu kan. Ini hal yang konyol. Makanya manusia sudah begitu parah gitu ya, secara pemikiran juga nggak mungkin bisa gitu ya, sia-sia perkara-perkara mereka. Tapi mereka pikir mereka bisa lakukan itu gitu ya. Nah, kita tahu bahwa, saya flashback sedikit, ketika para imam-imam kepala gitu ya, para tua-tua tidak mendapati mereka kesalahan gitu kan, mereka juga berpikir bagaimana ini harus dihentikan, makanya mereka mengancam begitu keras gitu ya. Dan kita tahu bahwa pergumulannya, saya coba kutip lagi ya, bagaimana ketika itu rasul-rasul Petrus dan Yohanes berdoa, bergumul begitu rupa gitu ya, sampai-sampai dia, saya coba akan kutip saja gitu ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Wah, ini udah keras ya. Dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman Allah. Jadi ancamannya bukan sekedar seperti ngancam anak kecil gitu ya. Ntar kamu begini ya, jangan lagi ya, misalnya. Nggak demikian. Ancamannya juga bukan ancaman sosial secara mungkin
dideskripsikan atau dikucilkan. Tidak demikian. Ancamannya udah ancaman yang sifatnya juga udah bukan di kalangan-kalangan agama saja, di wilayah orang-orang cendekiawan gitu kan, para ahli Farisi, misalnya ahli-ahli Taurat gitu ya. Bukan hanya di kalangan itu saja, tetapi lebih kepada kalangan kekuasaan militer politik gitu ya. Ini Pilatus, Herodes, Raja Herodes gitu kan. Nggak suka ada saingan gitu ya. Yesus Raja gitu kan, nggak suka. Kita tahu pada waktu itu, waktu Yesus lahir saja gitu kan, Herodes saja bunuh semua anak yang baru lahir. Kebayang nggak gitu kan? Kebayang nggak gitu kan? Nah ini penggambaran dari kekuasaan secara politik gitu ya, kekuasaan, dan juga Pontius Pilatus misalnya kekuasaan militernya gitu kan, Romawi semuanya. Jadi ada penggambaran kekuasaan politik dan kekuasaan yang militer yang begitu keras ya. Ancamannya udah sampai sejauh itu. Jadi artinya Rasul Petrus, Rasul Yohanes dan kawan-kawan nih, si pemberita firman gitu ya, pembawa firman, pembawa Injil, pembawa kabar baik ini dianggap ancaman. Maka dikecam, diancam begitu keras. Karena apa? Dianggap ancaman seperti seorang teroris gitu loh. Jadi dicari-cari, mereka jadi bahan incaran. Kebayang nggak? Mereka menjadi orang yang sasaran untuk dihajar, sasaran untuk dimatikan gitu ya. Dijadikan satu target yang emang harus dimusnahkan. Waduh, kebayang ya. Ancaman seperti itu ya. Ngeri sekali gitu ya. Kebayang keadaan seperti itu, teman-teman bisa kebayang ya, kalau keadaan seperti itu mungkin bikin kita down. Mungkin bikin kita kalau sampai diancam begitu rupa ya, wah kita ngedown loh, ya ngedown. Jadi takut gitu loh. Jadi misalnya kalau di film-film gitu ya, kadang ada adegan di mana saksi gitu ya, ada satu saksi, saksinya ini bisa menjerat si mafia gitu kan, misalnya mafia gitu kan, ini masuk ke penjara misalnya. Karena dia diancam gitu ya, terancam hidupnya, keluarganya diancam, kalau kamu bongkar segala macam. Waktu saksi itu jadi nggak jadi bersaksi. Ya, jadi si saksi itu tadinya mau bersaksi di sidang, terus akhirnya tiba-tiba dia berhenti dan dia nggak mau bersaksi. Dia mau aman gitu kan, baru sekedar seperti itu doang gitu kan. Karena mafia gangster misalnya, wah ditakutin, kalau kamu kasih tahu gitu kan bersaksi untuk ini, maka anakmu, rumahmu, istrimu lain sebagainya akan, wah ini ancaman yang baru sekedar itu loh. Ya, ini bagaimana dengan Rasul, bayangkan ya. Makanya Rasul-Rasul meminta keberanian memberitakan firman. Nah ini penting nih. Ketika mereka berdoa, bergumul, bukan untuk dia secara ada kepentingan pribadi, tetapi dia minta dikuatkan karena ada pekerjaan Tuhan dan Roh Kudus terlibat dalam pekerjaan Allah. Dan saya percaya ya, ini pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Makanya di dalam keterbatasan manusia gitu ya, di dalam keterbatasan bergumul meminta sesuatu yang emang akhirnya kita tahu bahwa karena pekerjaan Roh Kudus kita harus menggantungkan itu kepada Tuhan. Ya, menggantungkan kepada Tuhan. Nah, ini bukti bahwa rasul-rasul itu menggantungkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Roh Kudus. Karena ini pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus. Maka mereka bergumul begitu rupa. Dan harap kita semua para pelayan pekerja Tuhan, biarlah kita juga boleh bergantung sepenuhnya di dalam pelayanan kita, sepenuhnya kepada Allah gitu ya, kepada Roh Kudus. Karena Allah lah, ini ada pekerjaan Roh Kudus, maka Roh Kudus lah yang menjadi tuan rumah, yang menjadi yang menjadi pion gitu ya, menjadi apa yang harus disorot, yang harus kita emang ini pekerjaan dia gitu kan, pekerjaan Allah, maka kita harus kasih sepenuhnya kepada Allah berkarya gitu kan, bekerja seluas-luasnya. Nah ini yang harus kita tekankan, kita minta keberanian di dalam ketakutan ancaman tadi, dia minta keberanian. Ini permintaan doa pergumulan yang emang sesuai dengan kehendak Allah. Maka Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan. Tadi di ayat ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, ya. Penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Nah, ya lihat ya, perhatikan ya. Mereka dipenuhi Roh Kudus akhirnya bekerja atas mereka,
diberikan keberanian ya, memberitakan firman Allah dengan berani loh. Jadi firman Allah dengan berani, Roh Kudus penuh dengan, pada ciri orang penuh dengan Roh Kudus adalah mereka dipenuhi keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Sebenarnya itu kepenuhan Roh Kudus, bukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Seringkali orang, kemarin ada yang bertanya kepada saya gitu ya, di WhatsApp gitu ya. Lalu ketika sharing di Google Meet juga mengenai apa kepenuhan Roh Kudus, misalnya dipenuhi Roh Kudus lain sebagainya. Terus mungkin ada yang singgung lagi baptisan Roh Kudus gitu ya. Saya nggak mau bahas terlalu banyak, tetapi saya mau kasih ke kita semua gambaran bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita bahas ini, salah satu pekerjaan Roh Kudus itu adalah memberitakan firman Tuhan, memberikan keberanian pada setiap kita untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus itu berkarya selalu berpusat kepada Injil, berpusat kepada firman, berpusat kepada Kristus yang adalah firman itu sendiri. Itu semua merujuk pada itu gitu ya, batu penjurunya itu. Jadi karena ini pekerjaan Tuhan, karena ini memang ada pemberitaan firman, nah maka pekerjaan Tuhan itu tidak akan pernah terhalang, akan terus berkembang. Makanya ketika itu ada satu fenomena terjadi, mereka berkumpul, bergoyang gitu kan, itu satu tanda, tapi bukan harus satu keharusan, tidak ya. Jadi rekan-rekan mungkin ada yang salah ketika saya dipenuhi Roh Kudus, ada satu fenomena terjadi dalam diri saya gitu ya. Tidak demikian. Jadi fenomena yang terjadi itu bukan seperti itu. Jadi kalau tanda orang dipenuhi Roh Kudus, mereka kan punya kegairahan, mereka kan punya kerinduan untuk apa? Untuk memberitakan firman. Kalau kita bicara pelayanan Tuhan, penginjil, hamba Tuhan, lain sebagainya, mereka akan berpikir bagaimana caranya saya menginjili orang. Saya salut dengan kepada beberapa pendeta rekan gitu yang ada di pelosok-pelosok yang menginjil ke pedesaan gitu kan. Waduh, saya salut sekali dengan kesusahan mereka. Mereka harus dari satu kampung ke kampung lain. Ketika wilayahnya sulit dijangkau, mereka tetap bekerja gitu. Mereka tetap pergi, mereka tetap untuk menginjil di sana, untuk mengajar, memberitakan firman Tuhan di sana gitu kan. Dengan segala keterbatasan mereka beresiko tinggi gitu ya. Tetapi mereka mau tetap, itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Memikirkan bagaimana kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Nah, ini saya salut sekali gitu ya dengan orang-orang hamba Tuhan. Saya memberi hormat gitu ya buat para hamba Tuhan yang menginjil di pedalaman, di pedesaan. Salut. Kiranya Tuhan memberkati. Saya terus mendukung, berdoa buat setiap rekan-rekan yang penginjil hamba Tuhan gitu ya, pendeta yang menginjil ke beberapa wilayah yang sulit dijangkau gitu ya. Salut dengan kalian gitu ya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kalian gitu ya, diberikan kekuatan, istri, anak-anak dan lain sebagainya. Dan saya percaya kalau pekerjaan Tuhan itu, itulah kerinduan yang begitu besar gitu kan, untuk memberitakan Injil. Nah, ini ciri orang dipenuhi Roh Kudus ya, ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Maka seringkali orang juga seringkali salah gitu ya. Jadi kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, seorang hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, maka dia bisa melakukan fenomena. Emang di Alkitab di sini dikatakan ya, saya review baca ulang kembali, saya ambil capture aja. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Nah, seringkali ini menjadi penekanan yang ditekankan di dalam gereja postmodern saat ini gitu kan. Enggak demikian gitu. Jadi yang ditekankan fenomenanya. Jadi hamba Tuhan itu berkuasa, memiliki urapan daripada Tuhan, penuh Roh Kudus. Adalah dia ketika berdoa, ada satu fenomena terjadi, dia berdoa tumpangan tangan, lalu yang sakit sembuh gitu kan. Ada satu fenomena kegiatan terjadi lah gitu, gejala-gejala yang akhirnya terjadi gitu ya. Ditumpangkan tangan, terjadi sesuatu gitu kan, jatuhlah apa segala macam, itu dianggap penuh Roh Kudus. Padahal itu bukan loh. Seringkali saya saya gimana ya, saya bukan anti mukjizat, orang yang nggak anti mukjizat saya, tetapi itu bukan sesuatu yang major, itu bukan sesuatu yang harus. Saya juga nggak mau membatasi pekerjaan Roh Kudus gitu kan. Wah, Roh Kudus nggak bisa melakukan mukjizat, enggak, saya nggak membatasi pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kalau kita tahu, kita pahami ya, ada yang esensinya yang penting, yaitu apa? Memberitakan firman. Pada waktu zaman Rasul, menyatakan tanda-tanda dan mukjizat itu sebagai bagian daripada bahwa mereka ini adalah orang yang diutus Allah gitu kan, dan mereka membawa nama Allah, nama Tuhan. Kristus yang bangkit, dia adalah kebangkitan, dia adalah
Tuhan yang hidup gitu ya, yang mampu, yang sanggup gitu kan, karena dia Allah yang hidup. Maka dia melakukan tanda-tanda itu menyatakan kebesaran daripada Allah, menyatakan bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Ini menyatakan bahwa dialah Tuhan hidup, nyata gitu ya. Jadi lebih kepada menekankan kepada arahnya Yesus ini loh. Seringkali ini dijadikan di dalam gereja sekarang tetap sih membicarakan Yesus, tetapi sebenarnya intinya bukan itu. Jadi pada waktu rasul-rasul itu menyatakan hal-hal begitu, tanda-tanda menyembuhkan yang sakit dan sebagainya, dia memberitakan firman, mereka menyatakan Injil gitu loh, kabar baik itu. Jadi kemarin kita sudah bahas ya sepanjang minggu-minggu lalu gitu ya, hampir 1 bulanan lebih, bahwa pada waktu itu Petrus dan Yohanes itu menyembuhkan orang yang lumpuh itu, dia berkhotbah. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seringkali saya heran orang datang gitu kan sembuh misalnya seperti itu. Mereka pula nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Apakah itu penuh dengan Roh Kudus dan sebagainya? Hati-hati. Fenomena gejala bisa ditiru oleh iblis. Kuasa si jahat pun bisa melakukan fenomena. Bisa kok. Ingat ya pada waktu Musa lempar tongkat jadi ular. Ya, ahli nujum Firaun juga Mesir gitu ya. Lempar tongkat jadi ular. Artinya apa? Fenomena bisa dikerjakan oleh si iblis. Iblis juga bisa melakukan yang namanya fenomena itu. Nah, yang ciri paling kental yang tidak bisa ditiru oleh si iblis adalah memberitakan Yesus Kristus bangkit dan dia juru selamat yang hidup. Itu yang nggak bisa. Kuasa daripada Roh Kudus yang nggak bisa ditiru adalah ketika memberitakan firman yang sejati, maka Yesus yang menghapuskan dosa, mengampuni dosa, itu yang nggak bisa dilakukan oleh iblis. Ini seringkali hal-hal yang akhirnya nggak menjadi penekanan. Ya, ini sayang sekali. Jadi saya sekali lagi saya menekankan kepada setiap teman-teman kita, orang-orang awam, jangan mau ditipu gitu ya. Kalau Anda dan saya mengerti firman Tuhan, waktu Anda dan saya misalnya nonton channel ini atau nonton streaming lain mengenai kebenaran firman Tuhan, dengerin khotbah, Anda duduk diam, Anda mengerti, Anda mendapat sesuatu, akhirnya Anda sedang dipenuhi Roh Kudus sebenarnya. Karena ada satu kerinduan yang mau belajar firman. Nah, Anda sedang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja dalam diri Anda. Karena nggak mungkin. Roh Kudus kan membawa manusia yang berdosa kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Nah, bagaimana mungkin orang manusia berdosa nih gitu ya, tiba-tiba mau datang kepada Tuhan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena kondisinya mati. Manusia sudah mati. Setelah jatuh dalam dosa, setiap manusia yang lahir maka adalah statusnya manusia berdosa. Maka posisinya mati. Pasif kita. Seperti orang lumpuh. Pasif. Gitu loh. Nggak mungkin. Nah, bisa datang, beribadah dan sebagainya. Nggak mungkin. Dia itu digotong dan sebagainya. Pasif. Nah, kalau Anda dan saya manusia berdosa, lalu kita datang bertobat, mengakui dosa kita, kita meminta, kita menyerahkan diri untuk dibaptis, lalu kita percaya Yesus Kristus Tuhan, itu semua pekerjaan Roh Kudus gitu loh. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Nggak mungkin manusia berdosa bisa datang dan minta pertobatan, pengampunan dan mengakui Yesus Tuhan. Nggak mungkin, ini pekerjaan Roh Kudus. Nah, begitupun dengan Anda dan saya, ketika Anda dan saya rindu kebenaran firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau dengar-dengaran firman Tuhan, ini pekerjaan Roh Kudus. Minta gitu loh. Minta. Karena ini pekerjaan Roh Kudus, juga kita minta. Sama seperti Rasul minta. Ini ada pekerjaan Roh Kudus, dia minta keberanian itu. Karena tahu juga terbatas dengan sisi manusia, yang ada sisi manusia itu benar terbatas. Anda dan saya nggak tahu ya, kalau saya diancam seperti itu, jiper juga loh. Maksudnya nggak, Anda sih ngomong gampang ya, tapi pada waktu kejadian kita bisa jiper loh. Kita bisa jiper. Ya, kita bisa jiper. Makanya pada saat itu rasul-rasul berdoa meminta keberanian turun atas mereka untuk apa? Memberitakan Injil, memberitakan firman gitu ya. Jadi doanya di tengah-tengah ada seperti itu, penanda doang, itu bukan, penggambarannya itu bukan untuk gaya-gayaan, untuk mendeklar bahwa saya hamba Tuhan yang penuh kuasa karena bisa melakukan fenomena, bukan itu. Tapi seringkali ini dipakai gitu kan oleh para hamba-hamba Tuhan, oknum-oknum gitu ya, mendeklarasi bahwa mereka
memiliki jabatan tertentu, kuasa Roh Kudus, misalnya spesialis mukjizat, spesialis penyembuhan gitu, spesialis apa, seperti itu. Dan parahnya lagi, jemaat Tuhan itu bagi saya mungkin masih dibutakan gitu ya. Jemaat-jemaat itu mudah ditipu sekali, makanya seperti domba gitu ya, yang tersesat ya, bisa disesatkan dan akhirnya mengikuti. Tapi saya yakin kalau pekerjaan Tuhan, kalau dia itu domba, maka Tuhan akan mengembalakannya lewat firman-Nya. Dia akan panggil kembali lewat apa? Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh seluruh hamba Tuhan yang streaming kah, atau menginjil di dalam pelosok pedesaan dan sebagainya, lewat ibadah-ibadah, mimbar-mimbar Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang sejati, maka domba itu akan kembali pulang. Karena firman Tuhan mengatakan gitu kan, domba-dombaku mendengar suaraku. Ketika kebenaran firman Tuhan disuarakan, maka saya yakin dan percaya domba-domba itu akan datang mendengar suara Tuhan. Yaitu apa? Firman Tuhan. Pekerjaan para hamba Tuhan gitu kan saat ini, evangelis, pendeta, guru sekolah minggu. Kita harus menyuarakan firman Tuhan yang sejati itu. Dan kita percaya. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengembalikan, membawa, menuntun, mengembalakan mereka. Kalau kita bicarakan tongkat firman, kita bicara firman Tuhan ini sendiri yang sejati itu, biarlah firman Tuhan itu bersupremasi, berkarya, berkata-kata seluas-luasnya kepada setiap hati gitu kan. Dan kita ungkapkan apa maksud kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin percaya Roh Kudus akan bekerja bagi setiap mereka. Domba-dombanya akan kembali kepada kandang kawanan yang sejati, yaitu gembala kita Yesus Kristus, yang sekarang ini firman Tuhan itu juga firman yang hidup itu yang kita pelajari malam hari ini juga gitu ya. Jadi teman-teman, kalau Anda dan saya hidupnya ingin dituntun oleh Tuhan, kembali kita minta kerinduan daripada Roh Kudus untuk kita hari lepas hari diberikan kerinduan untuk mau belajar firman Tuhan. Itu ciri Anda dan saya dipenuhi Roh Kudus adalah Anda dan saya mau belajar firman Tuhan. Salah satunya, Anda rindu dengar-dengaran firman Tuhan. Itu salah satunya Anda dipenuhi Roh Kudus. Dan pada malam hari ini, saya rindu juga buat setiap teman-teman juga, agar berdoa sebagaimana para rasul, meminta sesuatu yang emang kehendak Tuhan, yang berkaitan dengan pekerjaan Allah yang kekal. Tuhan akan kabulkan, pasti gitu ya. Tuhan akan mengabulkan segala sesuatu yang sesuai dengan pekerjaan Dia dan kehendak Dia, pasti dikabulkan ya. Jadi pergumulannya berbeda ya. Bayangkan ya, sekarang saya coba membawa kita kaum awam, coba yuk kita bergumul juga untuk sesuatu yang bersifat kekal. Anda doakan setiap para hamba Tuhan gitu kan, para penginjil terutama yang di desa gitu kan, dengan kesulitan mereka, berdoa memohon. Nah, itu adalah permohonan-permohonan yang bersifat kekal. Dan Tuhan akan mendengarkan, menyedangkan telinga. Karena apa? Karena pergumulan itu adalah doa yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan kehendak Dia gitu ya. Maka pasti akan dikabulkan. Oke, pada malam hari ini biarlah teman-teman yang ada di rumah saja bisa diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita memiliki kerinduan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya akan tutup ngopi di rumah saja, recovery pada malam hari ini. Berdoa buat setiap kita gitu kan, agar kiranya Tuhan terus memberikan kita semangat untuk mau belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan. Tapi yang mau percaya pekerjaan Roh Kudus yang gak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, mampu memberkati setiap hati dan pikiran domba-domba-Mu yang ada di luar sana. Kiranya tongkat firman Tuhan yang boleh kami dengar lewat setiap perkataan firman Tuhan yang hidup yang disampaikan oleh para hamba-hamba-Mu yang begitu sungguh-sungguh, firman Tuhan yang sejati dari setiap mimbar maupun juga streaming pengajaran Tuhan di seluruh dunia. Kiranya mampu membawa domba-domba-Mu yang ada di luar sana yang mungkin tersesat Tuhan, yang tidak tahu mengenai kebenaran, tapi biar Roh Kudus-Mu tuntun setiap mereka. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kami Tuhan, oleh karena firman Tuhan yang hidup itu memanggil kami, menuntun kami, mengembalakan kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Kami berdoa juga untuk setiap para hamba Tuhan yang ada di pedesaan, terlebih lagi Tuhan untuk mereka, agar mereka diberikan kekuatan, diberikan keberanian, diberikan kesehatan yang baru Tuhan. Penghiburan turun atas mereka Tuhan, dalam penginjilan mereka. Terpujilah Engkau Bapa.
Haleluya. Amin. Baik teman-teman, saya melanjutkan kopi di rumah saja. Teman-teman bisa ngopi di rumah juga, bikin. Dan ini foamnya enak banget ya. Ngopi di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.